Serial yang menjadi salah satu yang terlaris di platform Netflix ini berkisah tentang sekomplotan bounty hunter atau pemburu bayaran yang beranggotakan dua orang tokoh utama bernama Spike Spiegel dan Jet Black. Mereka dijuluki sebagai koboi oleh karena pekerjaan tersebut yang berlatar di era post-Earth, di mana kehidupan manusia sudah tidak ada lagi berada di bumi, namun menempati ekstraterestrial di luar angkasa dan di planet-planet lain. Awal episode 1 ini menunjukkan sebuah kasino yang sedang diporak-porandakan oleh komplotan penjahat yang dikepalai oleh Tanaka. Mereka beraksi membuat kekacauan untuk nyolong duit. Tak lama kemudian, datanglah Spike Spiegel yang dengan santainya masuk ke dalam kasino melalui lift. Komplotan penjahat merasa terancam kemudian menyerang Spike. Spike dengan segenap kemampuan bela dirinya berhasil menghabisi para penjahat dengan tangan kosong satu persatu. Rekannya yaitu Jet Black datang menyusul sembari mengeluh karena Spike berbuat tak sesuai rencana. Jet membantu menghajar para penjahat hingga mereka semua berhasil dilumpuhkan, termasuk Tanaka. Adu mulut terjadi antara Spike dan Jet. Jet berujar, Spike salah langkah karena membunuh semua penjahat, padahal bounty tersebut harus ditangkap hidup-hidup. Saat asyik adu bacot, tak disangka Tanaka masih mampu menyandera seorang perempuan tua. Satu temannya yang bernama Frank datang dari toilet, kemudian terkejut karena melihat rekan-rekannya sudah mati. Frank sontak menodongkan senjata paling haram di dunia, yaitu senjata disruptor. Ia yang terlihat panik, lalu bermaksud menembak Spike dengan senjata itu, tapi Spike berhasil menghindar. Tembakan tersebut malah menembus tembok kasino. Lubang terbentuk pada sisi tembok membuat sisi ruangan tersedot keluar angkasa bebas. Mereka semua berupaya pegangan di setiap benda supaya tidak ikut tersedot keluar. Jet berhasil mengaktifkan pengaman, kemudian Spike berhasil menangkap Tanaka hidup-hidup. Di dalam kapal luar angkasa milik Jet, Spike sedang melamun terbayang-bayangan kasihnya dulu. Entah begitu terkenang dalam benaknya. Perjalanan mereka lalui melalui portal guna menuju ke penjara kepolisian yang terletak di suatu distrik bernama Europa. Adegan lain memperlihatkan sepasang kekasih yang tiba di sebuah bar di Tijuana baru. Sang pria yang bernama Asimov bertemu dengan seseorang bertransaksi menawarkan suatu cairan bernama Red Eye. Saat tengah berdiskusi, organisasi Syndicate datang untuk memburu Asimov. Rupanya Asimov ini adalah pria pencuri cairan Red Eye yang dikembangkan oleh organisasi Syndicate. Syndicate memburu Asimov yang mencurinya dan mengedarkannya secara ilegal. Asimov merasa terpojok dan terkepung oleh beberapa orang Syndicate dengan terpaksa memakai cairan Red Eye tersebut dan membuatnya menjadi manusia yang begitu strong, ditandai dengan matanya yang berubah menjadi merah, tanda-tanda kebuasan. Asimov bermata merah membantai habis para Syndicate. Segera melarikan diri dari bar tersebut. Spike dan Jet tiba di kantor kepolisian Europa, menyerahkan Tanaka dan mendapatkan bayaran dari perburuan mereka. Mereka berdua kemudian mendapatkan orderan lagi untuk memburu Asimov Solensan, pengedar Red Eye yang berada di bar Tijuana baru tadi. Mereka berdua kemudian mendatangi Tijuana baru untuk menangkap Asimov, sasaran bounty mereka. Spike dan Jet sama-sama mencari info keberadaan Asimov. Setelah menguber satu komplek dengan bertanya-tanya ke warga, Spike berhasil menemukan pacar Asimov yang bernama Katerina di jalan. Spike mengajak ngobrol Katerina, memanfaatkannya supaya bisa mendapatkan Asimov. Di tengah asyiknya gombal, tiba-tiba bounty hunter lain datang, menodongkan pistol ke arah Spike dari belakang. Ia memberi peringatan kepada Spike supaya menyerahkan Katerina.
ia juga menyuruh Katarina untuk ikut dengannya. Asimov yang ternyata lagi berobat di klinik sadar kalau ada keributan di luar. Ia berangsur keluar, meninggalkan klinik, mengajak Katarina melarikan diri. Si Spike malah terlibat baku tumpuk dengan cewek bounty hunter tadi. Spike yang menang adu mekanik fisik lalu membawa si cewek ke dalam kapal untuk dikurung supaya tidak macam-macam lagi. Jet yang balik ke kapal heran ada cewek dikurung dalam toilet kapalnya. Ia kemudian segera mengajak Spike untuk mengejar Asimov sebelum semakin menjauh. Saat kapal kosong, cewek bounty hunter berhasil melepaskan diri, mengambil persenjataan milik Jet dan kabur. Di tempat lain, Spike dan Jet berhasil menemukan Asimov dan Katarina yang tengah menyiapkan pesawat untuk kabur ke Mars. Di sana, komplotan Syndicate malah datang tak diundang, sok-sokan ikut campur juga. Syndicate ternyata masih mengejar-ngejar Asimov yang membawa kabur banyak cairan Red Eye. Sampai akhirnya, Spike dan Jet adu skill baik baku pukul atau baku tembak melawan para Syndicate. Di satu kesempatan, Asimov malah menyerang Jet dan nyaris menghabiskan nyawanya. Tetapi akhirnya tertembak oleh peluru si cewek bounty hunter yang tak dinyana-nyana nyusul mereka semua. Spike seperti biasa easy peasy melumpuhkan para Syndicate dan ketemu sama teman lamanya di Syndicate waktu zaman dahulu. Si teman ini begitu terkejut bahwa si Spike masih hidup. Katarina diam-diam membawa Asimov yang sudah terluka bersimbah darah pergi dengan melarikan diri menggunakan pesawat. Spike sempat mengejar mereka hingga tiba di suatu portal yang sudah dijaga oleh pesawat penjaga portal. Para penjaga portal memberi peringatan kepada Katarina untuk mundur, atau kalau tidak, dia bakal ditembak habis-habisan oleh para penjaga. Begitu pula si Spike yang membujuk Katarina untuk putar balik. Namun Katarina tetap kekeh dengan pendiriannya, nekat terobos masuk dan naas ketika diberedet sampai hancur sehancur-hancurnya dan is dead. Di adegan lain, Vicious, salah satu jajaran bos Syndicate, memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Spike yang sudah ikut campur dengan urusan mereka dan tak dinyana-nyana oleh mereka ternyata masih hidup. Spike dan Jet mendapatkan orderan bounty baru dengan profil seorang pengebom handal bernama Theodore. Mereka segera bergerak kemudian berada di sebuah gereja, memata-matai keberadaan buronan pelaku pengeboman. Spike kebelet pipis, langsung pergi ke toilet, tapi di sana ia malah bertemu dengan seorang mesin pembunuh suruhan Syndicate. Spike yang terancam membela diri adu pukul melawan suruhan Syndicate itu. Sementara itu, Jet di kursi terus memanggil-manggil Spike lewat komunikasi walkie-talkie, tapi tidak ada jawaban satupun dari Spike. Hingga Jet menemukan buronan yang baru saja masuk ke dalam gereja. Ia mengejarnya, tapi saat keluar ia malah kena bogem tepat di wajah hingga jatuh pingsan. Pengebom berhasil kabur, tapi beruntungnya gagal ngebom di sana. Di kapal mereka kemudian mendapatkan satu barang bukti berupa tangan tiruan yang dapat dianalisis oleh Jet. Kemudian Jet menyuruh Spike untuk mempelajari dokumen tentang riwayat dan seluk-beluk pengebom. Tapi semenjak peristiwa pertemuannya kembali dengan teman lamanya di Syndicate, Spike terus melamun dan banyak pikiran. Akhirnya ia malah melengos, kabur ke suatu tempat dengan pesawat merahnya. Spike rupanya bertemu dengan teman lamanya sekaligus pemilik bar mewah yang merupakan seorang wanita tua. Si wanita pemilik bar begitu kaget melihat Spike Spiegel ternyata masih hidup. Padahal selama ini si wanita mengira Spike sudah mati karena tak pernah menemuinya selama 3 tahun. Mereka kemudian saling melepas rindu. Lama mengobrol, Spike meminta bantuan untuk mengawasi gerak-gerik Vicious dan Syndicate. Di istana kediaman Vicious, orang-orang bertampang seram mendatangi Vicious, kemudian memasang alat hologram untuk Vicious dan istrinya
yang ternyata adalah kekasih Spike dulu yang selalu diingat olehnya sampai saat ini. Dengan alat itu, Vicious dipanggil menghadap para tetua organisasi Syndicate. Rupanya, di sana ia dihakimi atas kasus penjualan Red Eye sampai-sampai nyaris kecolongan dibawa kabur oleh Asimov. Vicious membela diri bahwa ia berbuat demikian untuk meningkatkan pendapatan bisnis Syndicate. Para tetua tak terima dan geram. Mereka menjelaskan peran Vicious di sana bukanlah pemikir, tetapi hanya pelaksana. Vicious kemudian diuji kesetiaannya, disuruh menembak istrinya dengan pistol di hadapan mereka semua. Ia tak segan-segan menembak kepala istrinya, dan beruntungnya pelurunya kosong. Istrinya selamat, tapi begitu kecewa dengan Vicious. Ia menagih janji Vicious bahwa ia akan selalu dilindungi dari para tetua. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Vicious nyaris menembaknya, bukannya melindunginya seperti seorang pengecut. Emang, Vicious marah mencekik istrinya, tapi tak sampai tewas ya. Kemudian meninggalkannya seorang diri. Spike dan Jet menyusuri TKP-TKP terkait pengeboman dan bertemu salah satu pekerja pemilik tambang. Jet bertanya, apakah mereka mempunyai bahan vaksium nitrit, karena bahan tersebut menjadi bahan utama peledak yang dipakai oleh si buronan. Si pekerja berkata bahwa mereka tidak punya sama sekali, namun mereka dapat menunjukkan siapa oknum pemasok bahan-bahan peledak di kota itu. Ia menyebutkan nama Theodore Clark, tak lain dan tak bukan adalah pelaku pengeboman buronan mereka. Spike dan Jet lalu pergi menyusup ke dalam kapal Theo, tapi di sana tidak ada tanda-tanda keberadaan orang. Yang ada hanyalah bahan-bahan peledak. Saat tengah menyusuri lorong-lorong, tiba-tiba kapal bergerak terbang ke angkasa. Spike dan Jet terkurung di sana, mencoba mengendalikan pesawat di bagian kokpit. Namun Jet malah menginjak ranjau ledak. Saat berpikir cari cara escape, tiba-tiba pelaku pengebom yang mereka cari, Theo, yang bertopeng boneka datang ke mereka, membawa detonator memberikan peringatan. Saat Theo lengah, Spike mengambil kesempatan melemparkan obeng ke arah Theo dan bergegas merebut detonator dari tangannya. Detonator berhasil diamankan Jet. Theo berhasil dibekukan oleh Spike. Spike dan Jet menemukan escape pod yang dapat mereka gunakan untuk keluar dari pesawat tersebut. Adegan terakhir diperlihatkan Vicious berada di bar bertemu dengan anak buahnya yang melaporkan bahwa pembunuh bayaran mereka dihajar habis oleh Spike saat di gereja. Saat pertemuan itu, wanita pemilik bar, si teman Spike, menyadap pembicaraan mereka.